Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Semangat pagi anak tangguh dan kreatif. Bertemu lagi dengan Pak Langgeng pada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan doa yang telah kita panjatkan tadi, nantinya kita dalam belajar kita diberikan kemudahan, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, serta ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Nah, anak-anak, pada minggu yang lalu kalian telah belajar tentang senam lantai tanpa menggunakan alat. Ada yang masih ingat apa saja? Ya, benar sekali. Senam lantai tanpa menggunakan alat ada yang pertama kemarin, sikap lilin. Kemudian yang kedua, jangkit berantai. Yang ketiga, sikap kayang. Yang keempat, kangkang berpasangan. Serta yang kelima apa? Ya, benar sekali. Yang kelima adalah sikap kapal terbang. Nah, pada minggu ini kita masih akan mempelajari tentang senam lantai, tetapi menggunakan alat. Kalau yang minggu kemarin tidak menggunakan alat, kalau yang minggu ini senam lantai dengan menggunakan alat. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke materinya ya. Kalian siap? Semangat dong! Nah, anak-anak, sebelum anak-anak masuk ke materinya, anak-anak harus tahu dulu ya tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan variasi dan kombinasi pola gerak dominan dalam senam menggunakan alat, seperti palang pegangan, peti lompat, dan kuda-kuda lompat dengan benar. Kemudian nanti anak-anak juga dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi pola gerak dominan dalam senam menggunakan alat, seperti palang pegangan, peti lompat, dan kuda-kuda lompat dengan benar juga. Nah, anak-anak, materi kita yang pertama adalah melompati rintangan. Di dalam gambar ini ada seorang anak yang sedang melompati rintangan. Apa saja sih gerakannya? Yang pertama, anak ini melakukan tolakan. Anak-anak ini melakukan tolakan. Tolakan yang digunakan menggunakan kaki kanan atau kaki kiri. Menolak dengan berapa kaki itu yang ada pada gambar? Ya, benar sekali, menggunakan satu kaki. Setelah menolak, kemudian anak ini apa? Melompat melewati rintangan. Nah, saat berada di udara dinamakan gerakan melayang. Kemudian setelah itu mendarat. Setelah melayang, mendarat menggunakan berapa kaki? 2 kaki, ya benar sekali. Kemudian materi yang kedua adalah senam dengan tongkat. Pada gambar ini ada anak yang sedang membawa tongkat atau kayu. Gerakan yang pertama, kedua kakinya dibuka selebar bahu sebagai apa? Tumpuan. Kemudian badannya dibungkukkan ke bawah sambil memegang tongkatnya seperti pada gambar yang ada pada kiri itu. Kemudian setelah itu bangun, ayunkan ke atas hingga lebih tinggi dari kepala. Itu adalah gerakan senam dengan tongkat. Benar sekali. Materi yang ketiga adalah bergantung dengan kombinasi mengayun. Pada gambar ini seorang anak sedang mempraktekkan bergantung dengan kombinasi mengayun pada palang tunggal. Nah, gerakannya bagaimana? Yang pertama, posisi awal sikap berdiri tegak dan meloncat untuk memegang palang. Kemudian menggunakan pegangan atas atau pegangan bawah atau juga bisa pegangan campuran. Setelah itu bergantung lurus dan kedua kaki terangkat dari tanah. Kemudian setelah itu ayunkan kedua tungkai ke depan dan ke belakang hingga tubuhnya mengayun. Yang terakhir adalah mendarat. Kurangi ayunan secara perlahan. Posisi akhir mendarat dengan berapa kaki? Ya, dengan kedua kaki. Untuk materi yang keempat adalah variasi pola gerak dominan bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling ke samping. Nah, gimana gerakannya? Yang pertama, posisi awal sikap jongkok sejajar dengan matras. Kedua tangan memegang lutut. Kemudian yang kedua, gulingkan badan ke arah kanan atau kiri dan juga jaga keseimbangan badan dan usahakan arah gulingan tetap lurus. Yang ketiga, kembalilah tubuh ke posisi jongkok. Yang keempat,
berdiri tegak dengan kedua tangan terangkat ke atas. Serta yang posisi yang kelima adalah turunkan tangan ke samping badan. Ini gerakan yang ketiga dan keempat terbalik ya. Nah, materi yang kelima adalah variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling depan. Bagaimana gerakannya? Yang pertama, posisi awal sikap membungkuk dan kedua tangan bertumpu pada matras. Yang kedua, lakukan tolakan ke arah depan. Yang ketiga, saat badan berputar, luruskan kaki. Yang keempat, lutut ditekuk dan pegang lutut. Yang kelima, setelah berputar, lepaskan tangan. Serta yang keenam atau yang terakhir, akhiri dengan sikap jongkok lalu berdiri tegak, pandangan ke arah depan. Lanjut, materi yang keenam adalah variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling belakang. Bagaimana gerakannya? Yang pertama, posisi awal sikap duduk dan pandangan ke arah depan. Lutut ditekuk rapat, dekatkan dagu dengan dada, dan lipat kedua tangan dan telapak tangan dibuka ke atas sejajar dengan bahu. Setelah itu, tolak badan ke belakang. Saat berguling dan mendekati sikap akhir, luruskan kaki ya, dan akhiri dengan sikap jongkok dan lalu berdiri tegak. Nah, kita udah masuk ke materi yang ketujuh atau materi yang terakhir. Variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling di atas peti. Gerakannya yang pertama, awali berlari untuk mendekati peti. Kemudian lompat bertolak dengan kedua kaki, kedua telapak tangan bertumpu pada ujung peti. Yang kedua, lompat dengan sedikit tolakan tubuh ke atas. Lanjutkan dengan berguling ke depan di atas peti lompat. Posisi badan berputar di atas peti. Yang ketiga, posisi akhir, yaitu mendarat dengan kedua kaki. Kedua tangan diluruskan ke depan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah anak-anak, itulah tadi 7 senam lantai menggunakan alat. Anak-anak bisa memahaminya kan? Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Anak-anak, cukup sekian dulu pembelajaran dari Pak Langgeng. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.